Sekarang pejamkan mata dengan benar-benar terpejam. Bagus. Mari kita awali meditasi kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Usahakan setiap tarikan nafas dan hembuskan nafas seimbang. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Sekarang dengarkan kata-kata yang akan saya sampaikan, dan kalau bisa ikuti di dalam hati. Hidup tak pernah lepas dari yang namanya masalah, karena sejatinya masalah adalah satu di antara cara Tuhan menjadikan kita menjadi seorang pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Keyakinan membuat segalanya menjadi mudah dan menumbuhkan sebuah harapan. Harapan membuat segalanya menjadi lebih indah. Hidup ini ibarat kita mengendarai sepeda, agar tidak terjatuh, agar tidak tersungkur dari sepeda. Kita harus tetap mengayuh dan menjaga keseimbangan. Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan, sementara orang-orang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai impian dan kesuksesan. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Ketika kita takut melangkah, ketika kita takut jatuh, maka tengoklah bagaimana seorang bayi yang mencoba untuk berjalan. Niscaya kita akan temukan bahwa setiap manusia pasti pernah jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dan selalu bangkit dari kejatuhannya. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita menerima semua takdir dari Tuhan dengan senang hati dan mensyukurinya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, karena masa lalu hanyalah pendewasaan bagi diri kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Seburuk apapun masa lalu, kita berada di hari ini, dan kita akan menuju masa depan yang masih suci dan layak diperjuangkan. Ketika kita jatuh, jangan kita tetap berada di bawah dan meratapi kejatuhan kita, karena kejatuhan
bantuan hanya karena kita harus bangkit dan kembali mencoba. Jangan terus-menerus kita berada di dalam sebuah kesedihan atas apa yang menimpa kita. Yakinlah bahwa hidup adalah perputaran. Maka hadapi dengan senyuman dan rasa syukur kepada Tuhan. Yang di Zoom maupun yang di sini rasakan saya akan transfer energi panjang dari hidup. Yang di Zoom atau di sini rasakan lewat mulut. Tetaplah memupuk sebuah harapan. Meskipun kadang harapan-harapan itu nampak kosong. Kita harus yakin bahwa di balik hujan ada pelangi. Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah dan tepat. Jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup kita, perbaiki apa yang salah dan teruslah kita melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Kelebihan dari kita adalah ketika kita tidak mampu mengawali sesuatu dan kita juga mampu untuk mengakhiri. Tersenyumlah dalam situasi apapun, karena tanpa kita sadari, senyum inilah yang menguatkan kita. Inilah yang ketika kita mampu ikhlas menerima kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan, itulah yang akan menjadikan kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Terkadang kita harus meninggalkan orang yang kita cintai bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita telah lelah berjuang sendiri. Tetap berdoa, karena doa senantiasa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Orang yang tidak percaya diri menjadi lebih percaya diri dan memberikan keberanian pada orang yang senantiasa dalam ketakutan. Jika kita hanya berfokus kepada diri kita, pada apa yang telah kita tinggalkan di masa lalu, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang sebenarnya ada di depan kita. Jadikan masa lalu sebagai pengalaman dan pelajaran. Masa yang sedang berjalan isilah dengan amal dan perbuatan. Dan masa depan jangan terlalu dicemaskan. Cara terbaik menghukum orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita ialah dengan berbuat baik kepadanya. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup ini bukanlah tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang telah kita miliki dan kita dapatkan, dan senantiasa sabar menanti apa yang akan menghampiri kita. Seringkali ketika kita tidak bisa merubah keadaan, tetapi kita berusaha bisa merubah persepsi kita tentang keadaan itu. Setiap orang mungkin melakukan kesalahan, maka yang kita lakukan adalah memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan pernah kita menyesali apa yang sudah pergi. Jangan senantiasa menangisi apa yang sudah tiada, tetapi bangkit dan bangunlah kita.
Kita tata kembali apa yang telah hilang dan apa yang telah pergi. Memaafkan akan membawa kita memiliki ketenangan hati dan jiwa, sedangkan menghujat hanya akan menciptakan kedengkian di hati kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Hidup kita tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian jika kita memelihara dan menyuburkan sikap iri hati yang ada di dalam diri kita. Rasakan saya transfer energi yang di Zoom maupun yang di sini ya. Yang di Zoom maupun di sini siapkan untuk menerima energi positif yang akan saya transfer ya. 1, 2, 3 mulai. Tidak ada kata-kata yang salah dari menang atau kalah. Yang ada adalah kita yang memiliki sebuah kesalahan, mengharapkan kemenangan tanpa mau berjuang. Hidup itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi bagilah kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan membagi kepada orang-orang di sekeliling kita, maka kebahagiaan itu akan terus bertambah. Tindakan adalah cerminan hati, maka jagalah hati kita agar selalu baik, bahkan ketika kita sangat terluka, sangat menderita. Ambil nafas yang panjang dari hidung, buang lewat mulut. Jika kita tidak suka apa yang ada di sekeliling kita, ubahlah. Setidaknya kita merubah diri kita sendiri. Ingat, kita bukan sebatang pohon yang tidak mampu melakukan apapun di antara pohon-pohon yang lain. Kita adalah manusia yang memiliki daya, memiliki upaya, memiliki pikiran, memiliki semuanya, yang akhirnya kita bisa merubah apa yang di sekitar kita dengan merubah diri kita. Tidak masalah seberapa kali kita jatuh, yang terpenting adalah kita harus selalu bangkit satu kali lebih banyak daripada kejatuhan kita. Setiap hari, setiap pagi, setiap saat kita memiliki pilihan. Tinggal kita memilih memulai niat baik yang kemarin, atau menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan esok hari. Ketika kita mampu menahan amarah kita, padahal kita berhak melepaskan amarah kita, maka Tuhan memenuhi hati kita dengan iman dan rasa aman serta ketenangan. Tidak semua tangisan berarti duka. Terkadang air mata ini hanyalah kebahagiaan yang tak mampu kita ungkapkan melalui lisan kita. Ambil nafas panjang dari hidung, buang lewat mulut. Kunci dari hidup damai ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu dengan menjalaninya, menikmatinya, dan mensyukuri setiap perihal yang ada. Karena kehidupan adalah serangkaian pelajaran
yang harus selalu kita jalani, kita alami untuk kita mengerti. Orang yang tidak takut kelihatan sedih justru akan menjadi lebih bahagia. Orang yang tidak takut menangis, maka itu adalah orang yang sebenarnya mampu tersenyum dengan ikhlas. Sementara orang yang takut kelihatan sedih sangat berisiko untuk merasakan kesedihan itu. Intinya kita harus senantiasa mengedepankan rasa syukur pada Tuhan kita. Kita harus yakin bahwa pasti akan ada ketenangan di balik setiap kegelisahan, ada tawa di balik setiap air mata, jika kita selalu menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Ambil nafas yang panjang dari itu, buang lewat mulut. Dan nanti ketika kita sekarang rasakan, saya akan ambil energi negatif yang masih tersisa, yang di Zoom maupun yang di sini. Ya, kita akan ambil energi negatif yang tersisa. Ikhlaskan. Ya, mulai. Buka mata, maka ketenangan di dalam diri kita semakin meningkat. 100 kali lipat lebih tenang, 100 kali lipat lebih damai, 100 kali lipat lebih tenang, 100 kali lipat lebih segar, 100 kali lipat lebih semangat, 100 kali lipat lebih bergairah, 100 kali lipat lebih percaya diri. Dalam hitungan kelima, buka mata. Buka mata secara perlahan dan nikmati meditasi ini sebagai sebuah kesegaran. 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Terima kasih.